Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lula Kumala, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura, dengan NIM 2004411000006. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas desain manajemen jaringan, dan saya berada dalam kelas DMJ 2D. Saya akan menjelaskan tentang apa itu IPv4. Sebelum mengenal IPv4, pastinya kita harus mengenal apa itu IP. IP, kepanjangan dari Internet Protocol Address, adalah bilangan biner yang terdiri antara 32 bit sampai 120 bit yang berbeda dan unik antara satu dengan lainnya. Ini juga dibuat dengan tujuan mengidentifikasi komputer host dalam jaringan internet. Nah, IPv4 di sini dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Dari keduanya tersebut terdapat suatu perbedaan. Oke, yang pertama ini adalah IPv4. IPv4 adalah jaringan internet yang dipakai pada protokol jaringan IP atau TCP, memakai protokol IP pada versi 4. Total panjangnya ada 32 bit, secara teoritis bisa mengatasi sampai 4 miliar komputer host maupun lebih. Nilai total host yang bisa ditampung yakni 256 pangkat 4 ya. Selanjutnya di sini ada IPv6. Oke, IPv6 adalah internet protokol dengan peranan untuk mengganti IPv saat ini, yaitu IPv4. Alasan utamanya adalah upgrading menuju IPv6 disebabkan oleh persoalan IP address. Berdasarkan Inter-NIC sendiri, mereka telah kehabisan alamat IP pada kelas A dan B, kemudian sekarang menuju pada kelas C. Nah, ini tidak memiliki banyak pilihan yang lain ya, kecuali melakukan upgrade IP menuju versi yang lebih baik, dan memiliki tujuan untuk konfigurasi IPv6, yaitu untuk mengatasi persoalan keterbatasan IP yang dari IPv4 itu terbilang terbatas ya, sudah kehabisan. Nah, dari IPv4 dan IPv6 ini memiliki perbedaan. Apa sih perbedaannya? Oke, salah satu perbedaannya antara lain IPv4 dan IPv6 adalah penampilan dari IP. IPv4 menggunakan 41 byte angka desimal yang dipisahkan dengan titik. Sedangkan IPv6 menggunakan angka heksadesimal yang dipisahkan dengan titik 2. Dalam slide ini sudah terdapat contohnya ya. Oke, selanjutnya. IPv4 di sini menggunakan 32 bit sehingga jumlah alamat unik yang didukung terbatas ya. Di atas 4 miliar alamat IP saja. NAT mampu untuk sekedar memperlambat habisnya jumlah IP, namun pada dasarnya IPv4 hanya menggunakan 32 bit sehingga tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan internet dunia. Sedangkan IPv6 menggunakan 128 bit untuk mendukung 3 kali 4 kali 10 pangkat 36 alamat IP yang unik. Jumlah yang masif ini lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 secara permanen. Oke, di sini ada juga beberapa perbedaan ya antara IPv4 dan IPv6. Di sini saya telah mencoret-coretnya. Yang pertama di sini ada routing. Routing pada IPv4 itu performa routingnya menurun seiring dengan membesarnya ukuran tabel routing. Penyebabnya adalah pemeriksaan header MTU di setiap router dan hop switch.
Sedangkan pada IPv6 di sini saya menandakan bahwa ada tanda panah naik ya. Pada IPv6 yang artinya proses routingnya itu lebih efisien dari IPv4. IPv6 juga memiliki kemampuan untuk mengelola tabel routing yang besar. Selanjutnya di sini ada mobilitas. Mobilitas IPv4 versus IPv6. Pada IPv4, dukungan terhadap mobilitas yang terbatas oleh kemampuan roaming saat beralih dari satu jaringan ke jaringan lain. Jadi pada IPv4 ini terbatas ya kemampuan roamingnya. Sedangkan pada IPv6 itu memenuhi kebutuhan mobilitas yang tinggi melalui roaming dari satu jaringan ke jaringan lain dengan tetap terjaganya kelangsungan sambungan. Fitur ini mendukung perkembangan aplikasi-aplikasi. Pada perbedaan ini tentu saja IPv6 lebih unggul. Oke, saya coret seperti ini karena IPv6 lebih unggul. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan. Pada IPv4, meskipun umum digunakan dalam mengamankan IPv jaringan 4, header IPsec merupakan fitur tambahan pada standar IPv4. Jadi IPsec adalah tambahan pilihan ya pada standarnya IPv4. Sedangkan pada IPv6 itu IPsec-nya dikembangkan sejalan dengan IPv6. Header IPsec menjadi fitur wajib dalam standar implementasi IPv6. Selanjutnya ada ukuran header. Oke, ukuran header. Ukuran header pada IPv4 yaitu ukuran header dasarnya adalah 20 oktet ditambah ukuran header option yang dapat bervariasi. Sedangkan pada IPv6 ukuran headernya tetap yaitu 40 oktet. Sejumlah headernya pada IPv4 seperti identification, flags, fragment offset, header checksum, and padding telah dimodifikasi. Header pada IPv4 ini lengkap dan sudah dimodifikasi. Selanjutnya di sini ada header checksum. Nah, perbedaannya adalah pada IPv4 terdapat header checksum yang diperiksa oleh setiap switch perangkat lapis ketiga sehingga menambah delay. Jadi delaynya itu bertambah ya semakin lama. Sedangkan pada pada IPv6 itu proses checksumnya tidak dilakukan tidak di tingkat header, melainkan secara end-to-end. Header IPsec telah menjamin keamanan yang memadai. Selanjutnya di sini pada perbedaan di fragmentasi. Pada IPv4 ini fragmentasinya dilakukan di setiap hop yang melambatkan performa router. Proses menjadi lebih lama lagi apabila ukuran paket data melampaui maksimal transmission unit atau MTU. Paket dipecah-pecah dulu sebelum disatukan kembali di tempat tujuan. Sedangkan pada IPv6 itu hanya dilakukan oleh host yang mengirim paket data. Di samping itu, terdapat fitur MTU Discovery yang menentukan fragmentasi yang lebih menyesuaikan dengan nilai MTU terkecil yang terdapat dalam sebuah jaringan dari ujung ke ujung. Oke, perbedaan selanjutnya di sini ada configuration. Apa sih perbedaannya ya kan? Perbedaannya yaitu antara IPv4 di sini ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara manual, sedangkan pada IPv6 itu memiliki fitur stateless auto configuration, di mana ketika sebuah host terhubung ke sebuah jaringan, konfigurasi dilakukan secara otomatis. Oke, pada IPv4 itu hostnya terhubung ke jaringan secara manual, sedangkan IPv4 itu secara otomatis. Yang terakhir adalah kualitas layanan. Kualitas layanan pada IPv4 memakai mekanisme base effort untuk tanpa membedakan kebutuhan, sedangkan pada IPv6 memakai mekanisme base level of effort yang memastikan kualitas layanan. Header traffic class menentukan prioritas pengiriman paket data berdasarkan kebutuhan akan kecepatan tinggi atau tingkat latensi tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan ya yang lebih singkat di sini. Pada kapasitas, ukuran header, konfigurasi, mobilitas, routing dipergunakan, dan IPsec-nya.
Pada mobilitas, tadi saya sudah jelaskan bahwa pada IPv6 itu tetap terjaga mobilitasnya. Sedangkan pada IPv4 di sini terbatas kemampuan roamingnya. Sedangkan pada routing itu IPv4 routingnya menurun, sedangkan IPv4 itu efisien, tetap ya. Mulai dipergunakan itu pada 1981 untuk yang IPv4, sedangkan pada IPv6 itu 1999. Nah, oke, begitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kata yang menyakiti hati, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.